Karena uang itu memang bukan suatu hal yang penting, tapi fakta bahwa kita adalah orang yang masih hidup dalam dunia ini, kita masih tergantung dengan kehidupan jasmani. Maka uang itu masih sering berpengaruh dalam hidup kita, yang biasa menghasilkan uang banyak, itu akhirnya menjadi, katakan, mengambil alih di kepala keluarga. Apa tujuan kita menikah? Itu harus dipikirkan, harus dijawab sebelum kita menikah. By the way, saudara, kekerasan ini belum tentu harus dilakukan oleh laki-laki. Saya adalah orang yang bukan percaya bahwa sama sekali tidak boleh cerai. Pak David, bagaimana orang Kristen meresponi pasangannya yang memiliki inferiority complex, pria yang melakukan KDRT, itu kekerasan dalam rumah tangga kepada pasangannya yang wanita. Ya, ini suatu pertanyaan yang penting sekali ya ini. Karena kalau misalnya di antara pemirsa pada saat ini ada yang mengalami KDRT, ya saya berdoa kiranya Tuhan memberikan suatu pengampunan dalam keluarga saudara. Ya bagi siapapun yang melakukan kekerasan itu, saya berdoa ada pengampunan, ada suatu healing antara pasangan suami istri, atau mungkin juga yang belum menikah ya, sudah terjadi KDRT tersebut, suatu hal yang tidak gampang. Pertanyaan yang sangat pastoral sekali ya. Kiranya Tuhan memberkati orang yang mungkin bertanya, orang yang mungkin mengalami, dan saya akan memberikan jawaban pada pagi hari ini. Permasalahan pasangan suami istri laki-laki yang memiliki akhirnya perasaan inferiority complex, atau mungkin dalam bahasa Indonesia nya minder. Itu perasaan minder sedemikian itu tidak sehat sekali. Dan ini bisa dialami penyebabnya itu mungkin biasanya perempuan yang lebih dominan, lebih sukses, atau mungkin biasa dinilai daripada perempuan yang mungkin lebih bisa mencari nafkah. Ini biasanya yang terjadi semacam demikian. Atau mungkin latar belakang perempuan tersebut yang lebih kaya, atau pendidikan yang lebih tinggi, dan ini biasanya ujung-ujungnya adalah masalah uang, biasanya. Nah tentu harus, tapi biasanya adalah masalah ini, di mana akhirnya si perempuan itu yang lebih capable, yang lebih bisa untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Di sini akhirnya laki-laki yang tadinya diharuskan atau diharapkan menjadi tulang punggung daripada keluarga itu akhirnya bertanya, lalu untuk apa saya harus hidup di dalam dunia ini, nggak ada nilai, nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Lalu saya adalah seperti laki-laki yang tidak ada nilai ya. Ini pernah terjadi, dan saya pernah konseling orang macam demikian, khususnya di timur. Karena ini memberikan perasaan malu. Itu seakan-akan laki tidak bisa bertanggung jawab. Ini di timur itu memberikan suatu perasaan yang malu. Karena uang itu memang bukan suatu hal yang penting, tapi fakta bahwa kita adalah orang yang masih hidup dalam dunia ini, kita masih tergantung dengan kehidupan jasmani. Maka uang itu masih sering berpengaruh dalam hidup kita, yang biasa menghasilkan uang banyak, itu akhirnya menjadi, katakan, mengambil alih di kepala keluarga. Ya laki-laki kalau biasa menghasilkan uang banyak, ya dia menjadi kepala keluarga. Tapi apa jadinya kalau laki-laki ternyata tidak menghasilkan uang lebih banyak daripada perempuannya, atau istrinya, atau pasangannya? Maka di sana dia akan merasakan, dia kalau bersuara, istri akan mengatakan dia karena punya power lebih untuk akhirnya menentukan sesuatu karena berpenghasilan lebih banyak lagi, saudara. Ini menghasilkan inferiority complex yang semacam demikian. Saya sudah pernah counseling dengan pasangan yang juga memiliki problem semacam demikian. Suami istri yang sudah nikah bertahun-tahun, bahkan sudah punya anak, saudara. Itu bahkan sampai hampir cerai dengan alasan cuma karena lakinya itu merasakan ada suatu inferiority complex, dan masalah adalah masalah uang. Kata istrinya memiliki penghasilan itu bisa 3 kali daripada suaminya. Apa yang suami lakukan, istrinya lakukan itu jauh lebih capable, lebih mungkin mencari uang daripada suaminya. Suami dibandingkan istri itu penghasilannya itu cuma 1/3. Kalau digabungkan, jadi dia punya penghasilan cuma 1/4 daripada seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh keluarga tersebut. Setelah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sampai hampir cerai, istri hampir selingkuh, lalu suami dan istri bahkan sekarang belum cerai pun sudah hampir kayak orang cerai, tinggal di rumah yang berbeda. Soalnya ini sangat kasihan sekali khususnya kepada anak-anaknya. Maka daripada itu, saudara, waktu saya counseling premarital counseling, kalau saya berikan premarital counseling sebelum orang tersebut, pasangan tersebut menikah, saya akan tanya, saya selalu tanya mengenai masalah ini, saudara. Apakah kedua pasangan bekerja? Itu saya tanyakan. Kalau kedua pasangan bekerja, apakah salah satu merencanakan berhenti kerja setelah nikah atau tidak? Itu saya akan tanyakan. Salah satu akhirnya merencanakan berhenti kerja untuk akhirnya mendirikan keluarga dan sebagainya, atau
Dua-duanya tetap akan kerja untuk satu waktu tertentu. Kalau dua-duanya tetap akan kerja, saya terus akan tanya, siapa saat ini yang menghasilkan uang lebih banyak, salary lebih banyak, siapa yang menghasilkan salary lebih banyak, atau siapa yang potensi menghasilkan salary lebih banyak. Di sini saudara itu biasanya terjadi kesulitan-kesulitan. Mereka harus mengaku, mereka harus menyatakan, misalnya kalau khususnya sang istri yang potensi salary actuality pada saat itu, salary-nya lebih banyak atau potensi salary lebih banyak, maka itu biasanya pertanyaan selanjutnya adalah, lalu siapa yang akan jadi kepala keluarga di dalam rumah tangga yang akan kalian bentuk? Di sini tidak gampang, saudara. Di sini tidak gampang. Dan akhirnya, ya biasanya kalau belum nikah masih lebih gampang daripada realitas kalau sudah nikah. Kalau belum nikah masih bisa mengalah, oh ya, secara teologi dijawab, saudara. Suami tetap harus jadi kepala keluarga. Suami bisa mengatakan saya tetap adalah kepala keluarga dan sebagainya. Tapi realitas belum tentu semacam demikian kalau sudah menikah. Maka di sini saya harus perhatikan satu hal. Ketika kita menikah, apa tujuan kita menikah? Itu harus dipikirkan, harus dijawab sebelum kita menikah. Apa tujuan kita menikah? Apakah kalau kita menikah dua-dua harus kerja? Itu kita harus tanya, mengapa dua-dua harus kerja? Oh, karena ya silakan, kalau memang panggilan Tuhan adalah supaya dua-dua meniti karir dan bersumbangsi dalam masyarakat, silakan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah dua-dua bekerja, cari nafkah dan seterusnya. Itu karena standar hidup yang mereka ingin kejar. Standar hidup yang mereka ingin kerja sedemikian rupa, hingga akhirnya mereka menginginkan sesuatu yang mungkin di luar daripada kecukupan mereka yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau sudah begini, saudara, akhirnya dua-dua ingin kerja, akhirnya ya mungkin istri tidak mau bergantung pada suami merasakan ya uangku, uangmu, dan seterusnya. Ini jadi suatu permasalahan nanti ketika akhirnya khususnya istrinya, ketika dia memiliki uang lebih banyak, dan akhirnya suaminya minder. Nah, kalau suami punya uang lebih banyak, saya biasa akan tanya, mau tidak engkau bisa mempercayakan uang tersebut dalam tangan istrimu, yang akan mengelola uang untuk kebutuhan keluarga. Saya adalah orang yang percaya bahwa uang itu adalah uang milik bersama. Kalau sebagai laki-laki, dan kita kerja dan akhirnya menghasilkan uang lebih banyak, uang milik bersama itu lebih gampang kita bisa relakan. Ya, kita katakan, oke, istri yang melakukan atau yang memanage uang tersebut. Tapi ketika istri punya uang lebih banyak, itu waktu konseling saya dengan beberapa orang itu cukup kesulitan. Dan tapi ada juga yang mengatakan, saya percayakan uang saya kepada suami saya. Itu bahaya. Tidak apa-apa. Semua orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Maka di sini saudara saya bisa tanyakan, kita harus tanyakan ya. Kita harus tanyakan apa tujuan daripada pernikahan tersebut sehingga dua-dua orang ini harus bekerja. Karena mungkin ada suatu impian atau suatu target yang mereka harus capai. Silakan, tidak apa-apa. Hati-hati. Dan sampai ketika dua-dua bekerja, lalu masalah uang ini jadi satu masalah yang mendominasi dalam hidup keluarga tersebut ya. Dengan sampai karena standar hidup kita, itu kita akhirnya melemahkan hidup pernikahan kita. Nah, kalau pasangan ini belum menikah dan terjadi KDRT, saya rasa berhenti. Tidak perlu lanjutkan dalam pernikahan. Sampai pengampunan Tuhan itu datang kepada kedua orang tersebut dan usia orang yang melakukan kekerasan tersebut dan akhirnya bisa dilanjut dalam pernikahan. Tetapi kalau KDRT terjadi setelah orang tersebut menikah, ini mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi, lalu apa yang kita lakukan? Saya adalah orang yang bukan percaya bahwa sama sekali tidak boleh cerai. Alkitab memberikan suatu luang bagi kita untuk bisa melakukan perceraian, bahkan pernikahan kembali. Suatu hari kalau ada topik pertanyaan ini kita bisa bahas. Kita buka Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Ya, ini perikop, saudara silakan baca, ini suatu perikop yang penting. Saya baca ayat 9 saja, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu kalimat yang penting daripada Tuhan. Barang siapa yang menceraikan istrinya, lalu menikah dengan orang lain, itu sudah berbuat zina. Dan dalam konteks daripada orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang berbuat zina itu harus dihukum mati. Tapi mengapa orang ini bisa menceraikan istrinya, menikah dengan orang lain, tapi tidak harus mendapatkan hukuman mati, karena alasan adalah karena perzinahan. Mereka yang berzina, itu akhirnya adalah mereka yang akhirnya dianggap mati. Ini suatu yang penting. Jadi dalam hal ini, saya percaya perceraian dimungkinkan hanya karena alasan zina. Bagaimana kalau terjadi KDRT? Saya tidak merasakan itu adalah suatu alasan yang cukup untuk memutuskan hubungan pernikahan yang sangat sakral tersebut. Lalu bagaimana? Apa kalau kita membiarkan istrinya atau suami? Saudara, by the way, saudara, kekerasan ini belum tentu harus dilakukan oleh laki-laki. Saya pernah mengetahui ada orang yang mengalami keluarga mengalami KDRT, tapi yang mengalami kekerasan tersebut adalah suami, ya istri yang melakukan kekerasan kepada suami. Ini pernah terjadi juga. Jadi di sini pengampunan perlu datang. Tapi bagaimana dengan orang yang akhirnya
menerima atau victim daripada kekerasan tersebut. Di sini solusinya bagi saya masih belum sih. Solusi adalah pisah. Mereka harus berpisah. Bahkan kalau perlu, gereja menyediakan tempat supaya pasangan tersebut, kalau perlu, ya, kalau dia ada keluarga dan sebagainya, gereja menyediakan tempat supaya orang tersebut bisa dilindungi, diproteksi dari kekerasan dari pasangannya. Bahkan kalau perlu bukan cuma tempat perlindungan saja, tapi perlindungan hukum itu diusahakan oleh gereja supaya orang yang menjadi victim tersebut itu akhirnya dipelihara. Jadi mungkin solusinya itu bukan cerai. Ya, di sini Alkitab mengatakan satu hal, cerai terjadi dan diperbolehkan, bahkan menikah kembali diperbolehkan hanya karena alasan perzinahan. Ya, kita berdoa untuk mereka yang mengalami KDRT, saudara. Saya percaya tidak gampang. Orang-orang yang mengalami kekerasan ini kita mungkin tidak mengalami apa yang mereka alami. Kalau terjadi hal semacam demikian, ya belas kasihan Tuhan turun kepada mereka.